Baik, teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya untuk pertemuan materi ilmu geografi yang ke-9, yaitu tentang ekosistem lingkungan hidup. Apa sih pengertian dari ekosistem secara umum? Di sini adalah kesatuan fungsional antara komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik komponen tidak hidup yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Nah, di sini merupakan suatu hal bahwa ekosistem adalah suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, saling mengisi, saling menolong, saling memenuhi kebutuhan dari mereka masing-masing dalam kehidupan yang ada di bumi ini. Apakah antara manusia dan binatang, dengan tumbuhan, dengan air, dengan udara, dengan yang lain-lain. Itu namanya ekosistem. Kalau salah satu hilang berarti kita sama sekali bukan. Kemudian kita akan menjadi tidak bisa hidup dengan baik. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem lingkungan alam dan ekosistem lingkungan buatan atau binaan. Nah, di sini yang saya katakan unsur lingkungan yaitu ada tiga hal, yaitu lingkungan biotik, abiotik, sosial budaya. Di sini unsur abiotik di sana adalah tentang lingkungan hidup yang dari makhluk hidup, yaitu tentang manusia, hewan, tumbuhan, dan jasa teknik. Mungkin Anda bisa tahu jasa teknik itu apa? Jasa teknik adalah suatu makhluk hidup yang bisa mengurai atau adalah makhluk pengurai, katakanlah pengurai di dalam fermentasi dari kedelai menjadi tempe atau mungkin singkong menjadi tape. Unsur abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup dan bermanfaat untuk makhluk hidup, yaitu yang sifatnya tingkat autotrof atau produsen, heterotrof atau konsumen, dan pengurai, yaitu tentang yang menentukan tentang ekosistem itu, yaitu tentang tanah, air, udara atau suhu, iklim, cahaya matahari, dan atau garam mineral. Disinilah semua tanah itu menjadi produsen, air bisa produsen, udara juga produsen, iklim menjadi cahaya, matahari juga produsen, garam juga menjadi produsen. Intinya bahwa kesemuanya ini dan banyak hal yang belum tercantum dalam contoh ini, semua bisa menjadi tingkat produsen. Produsen berarti apa? Membuat. Konsumen adalah bisa dia menjadi penerima atau yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah pengurai. Air, tanah, udara, iklim, cahaya matahari, garam, dan berdarah, semua bisa menjadi tingkat autotrof, heterotrof, dan pengurai. Itulah yang dibilang ekosistem. Di sinilah kita gambarkan bahwa suatu ekosistem di antara tiga hal. Abiotik ada tanah, batu, gunung, air, dan udara. Itulah abiotik. Sementara biotik adalah ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada tanaman, ada dan sebagainya dan sebagainya. Nah, disinilah menjadi satu kesatuan antara tanah, gunung, air, dan manusia ataupun hutan menjadi suatu kesatuan yang saling membutuhkan. Manusia, binatang, tumbuhan perlu air, semua binatang, tumbuhan, dan manusia butuh tanah, dan demikian juga bahwa gunung, air itu perlu dirawat oleh manusia. Itulah yang dinamakan dengan ekosistem. Selanjutnya, jenis ekosistem adalah ekosistem alam, dan ekosistem alam terdiri dari bukit, gunung, lembah, padang rumput, hutan, danau, dan sungai. Inilah ekosistem alam. Artinya apa? Semua terbentuk yang sudah ada oleh alam, bukan buatan manusia. Artinya mana bukit ada di buatan manusia. Walaupun ada mungkin, tapi suatu hal yang sangat langka. Gunung, lembah, padang rumput, hutan. Artinya disinilah semua bentuk yang satu kesatuan yang sifatnya alami. Dan yang kedua ekosistem buatan, yaitu ada desa, kota, pabrik, rumah, tambak, perkebunan. Ini semuanya adalah ekosistem
buatan atau binaan. Semua ini adalah suatu ekosistem yang dibuat oleh manusia. Coba kita gambarkan, ekosistem desa itu apa? Ada orang, ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanah, ada air. Itulah desa. Tetapi semuanya dibentuk menjadi suatu desa yang indah. Kota juga demikian, pabrik demikian, pabrik yang tadinya sederhana sekarang menjadi pabrik yang sangat luar biasa. Itulah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Jadi di sini semua dari berapa 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ini menjadi suatu ekosistem buatan manusia. Manfaat ekosistem dapat mengenal tentang adanya keragaman hayati. Semua makhluk hidup kita harus memahami. Bisa untuk mengenai jenis makhluk hidup, mungkin yang di air, yang di udara, yang di darat, dan sebagainya. Dampak lingkungan mungkin kalau kita ekosistem, dampak lingkungan apa? Udara menjadi cerah, dingin, segar, dan seterusnya. Masalah pangan, mungkin panganan sekarang menjadi seperti apa? Artinya apa? Contoh-contoh di sini adalah suatu manfaat ekosistem adalah untuk mengetahui atau mengenal semua proses yang ada dalam hidup dan kehidupan manusia dan semuanya saling membutuhkan dan merupakan satu interaksi di dalamnya. Penjelasan itu di sini. Nah, ini contoh-contoh dari manfaat ekologi atau ekosistem ada ini unsurnya ada tadi ada 9. Ini contoh-contohnya. Manfaat aja kita harus memahami tentang flora, fauna dari besar sampai dengan yang kecil. Makhluk hidup yang berperilaku yang seperti apa, dampak lingkungan dengan mungkin menggunakan pestisida atau obat-obatan atau mungkin dengan tidak menggunakan apa yang terjadi. Semua ini adalah merupakan penjelasan manfaat ekosistem. Kira-kira demikian penjelasan kami tentang ekosistem lingkungan hidup. Mudah-mudahan pertemuan sebelum itu dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Anda perlu membaca lagi banyak lagi tentang ekosistem yang ada di dalam materi persembilan ini untuk menambah wawasan untuk Anda semuanya. Mana carilah referensi yang kira-kira Anda bisa memahami tentang ekosistem dan mungkin bisa menambah hal-hal yang belum tercantum dalam materi ini. Terima kasih.